Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peluang usaha dalam bidang farmasi. Peluang usaha dalam bidang farmasi. Pengembangan produk kreatif dalam bidang farmasi umumnya adalah dengan melakukan pengolahan. Pengolahan artinya membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Pada prinsipnya, kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah menjadi produk jadi, dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Oleh sebab itu, pengolahan menggunakan rancangan sistem, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran sesuai dengan rancangan yang dibuat. Pembelajaran pembuatan produk kreatif berbasis pengolahan ini diharapkan mampu menemukan ide pengembangan berbasis bahasa tradisional dengan memperhitungkan ketetapan bahan dan sistem. Pengolahan dalam bidang farmasi dapat berubah main-main berupa bahan kimia dan bahan alami, obat tradisional, yang dapat dikembangkan menjadi obat, bahan obat, obat tradisional, bahan obat tradisional, komestika, makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). Indonesia dikenal sebagai gudangnya obat. Terdapat 30.000 jenis tanaman obat dimiliki Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan produk herbal. Sejak dulu bangsa Indonesia telah mengenal dan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang pemanfaatan dihubungkan dengan kemungkinan terjadi suatu yang merugikan, tidak terduga, dan tidak diharapkan, sering disebut dengan resiko usaha. Beberapa penyebab resiko dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, faktor internal dari dalam perusahaan lebih mudah dikendalikan. Yang kedua, faktor eksternal dari luar, contoh situasi politik, ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan sosial, kondisi geografis, dan penduduk suatu negara. Macam-macam resiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan usaha yaitu: 1. Resiko teknis atau kerugian. Resiko ini terjadi akibat manajer atau wirausaha tidak mampu mengambil keputusan. Resiko teknis berhubungan dengan: A. Biaya produksi yang tinggi atau tidak efisien. B. Risiko karena adanya pemogokan karyawan akibat kesejahteraan yang kurang diperhatikan. C. Pemakaian sumber daya yang tidak seimbang atau tenaga kerja banyak. D. Terjadinya kebakaran akibat keteledoran dan kurang kecermatan. E. Terjadi pencurian atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik. F. Terus-menerus mengalami kerugian karena biaya yang terus membengkak dan harga jual yang tidak berubah. G. Penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. H. Perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit dilaksanakan. I. Resiko karena tidak dipercaya oleh perbankan akibat kredit macet. Untuk mengantisipasi risiko teknis ini, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah: A. Manajer atau wirausaha menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis atau technological skill, kemampuan mengorganisasikan atau organizational skill, keterampilan memimpin atau managerial skill, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dan dapat dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang dalam organisasi. Untuk ini, pemimpin dituntut membuat konsep kerja yang baik atau conceptual skill. B. Membuat strategi yang terarah untuk masa depan, meliputi strategi produksi, strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi penelitian dan pengembangan. C. Mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi dengan konsekuensi setiap saat harus membayar premi asuransi yang merupakan pengeluaran tetap. Contoh, asuransi kebakaran dan asuransi tenaga kerja. 2. Risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk menjadi kuno atau obsolescence akibat penerimaan atau revenue yang diperoleh terus menurun dan terjadi kerugian. Hal ini dapat menyebabkan usaha tersebut gulung tikar. Untuk mengantisipasi risiko ini dapat dilakukan:
A. Mengadakan inovasi atau product innovation, yaitu membuat desain baru untuk produk yang disenangi calon pembeli. B. Mengadakan penelitian pasar atau market research dan memperoleh informasi pasar secara berkesinambungan. Umumnya, cara ini memerlukan dana yang besar dan hanya layak untuk perusahaan besar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.